Terima kasih juga kepada para pemateri dan pada para peserta dan seluruh masyarakat Aceh Tenggara telah hadir pada malam hari ini dengan tema refleksi akhir tahun 2019, sinergitas membangun kesehatan unggul di bumi sepakat. Tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, mungkin kita mulai saja ya, karena kenapa tema ini kita ambil? Jadi karena ini berhubungan akhir tahun, tentu masih banyak sekali yang ingin kita evaluasi terkait pengembangan sumber daya manusia di Aceh Tenggara ini. Nah, jadi langsung saja kami ingin menanyakan bahwa apa sih program ataupun apa program di tahun 2019 terkait pengembangan sumber daya manusia. Nah, jadi apa hambatan, apa rintangan di tahun 2019 itu kami ingin tanyakan kepada Rektor UGM. Kami persilahkan dengan segala hormat. Oke, apa demo? Situ aja di dalam lah. Ambil deh. Ambil kan. Dah pakai. Ada kunci. Tes dulu. Pakai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kunci buat? Kau dah pembacaan Sudah mau. Oke. acara perdana dan pembicara perdana. Bahasa lagi. Yang saya hormati bapak-bapak pemateri yang sudah berada sekarang di depan kita, yang kita harapkan diskusi ini nanti akan menarik. Yang pertama tentu ingin saya sampaikan bahwa apresiasi yang tinggi kepada penggagas acara ini, karena kalau kita sudah mencoba, ada dua kemungkinan, berhasil atau tidak berhasil. Dan kalau kita tidak mencoba, hasilnya sudah pasti tidak berhasil. Jadi tepuk tangan untuk para penggagas. Yang kedua, saya berharap diksi atau pilihan kata kita malam ini adalah pilihan kata yang tertata dengan aturan dan norma. Kita boleh memuji, kita boleh marah, karena marah itu adalah manusiawi. Tetapi pilihan kata yang kita gunakan harus menjaga kebersamaan, karena tujuan kita adalah untuk kebaikan. Bagi saya, salah satu kelemahan IASI adalah yang tontonan menarik bagi seluruh rakyat Indonesia. Para pemuka kita di sana menggunakan pilihan kata yang menurut saya sudah merusak tatanan kehidupan bermasyarakat. Kemudian hari ini adalah tema tentang pendidikan. Memang pendidikan ini di seluruh negara selalu menarik untuk dibahas, karena pendidikan tidak pernah akan selesai, tidak pernah akan berakhir sesuai dengan perkembangan manusia itu sendiri. Jadi setelah saya baca Tor, salah satunya adalah yang dibicarakan tentang masalah Universitas Indonesia. Karena memang bidang ini sangat seksi untuk dibicarakan saat ini. Saya baru 2 bulan pas hari ini, jadi saya tidak akan
merefleksi masa lalu UGL, karena saya yakin bapak-bapak, saudara-saudara ada kawan juga dari Takengon kan? tahu dan sudah memahami tentang itu. Admin Explore Gayo ya. Kemudian sebelum saya bicara tentang masalah umum pendidikan itu, saya tentu akan sampaikan dulu apa yang sudah saya lakukan di UGL. Pertama, data PDPT sudah 90% selesai, yang selama ini data paling parah di universitas swasta di seluruh Aceh. Kemudian akreditasi perguruan tinggi (AFITI) sudah saya buka dan sudah saya lakukan, sedang mempersiapkan segala sesuatunya. Begitu juga reakreditasi 2 program studi bersamaan dengan AFITI sudah saya laksanakan. Kemudian menjawab surat peringatan RRDP wilayah 13 bahwa kita sudah kena peringatan ringan karena dulu sudah banyak yang tidak berjalan tridharma perguruan tinggi. Kemudian wisuda sudah saya persiapkan, insya Allah tanggal 8 Januari 2020 saya akan wisuda periode pertama tahun 2020 angkatan ke-7. Kemudian langkah-langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama, perbaikan kurikulum. Bahwa kurikulum yang saya perhatikan itu sepertinya tidak bisa menjawab tantangan. Sehingga pada tahun 2020 semester 1 itu secara menyeluruh akan kami robah kurikulum. Contohnya mungkin komputer 4 SKS, bahasa Inggris 6 SKS, 2 SKS adalah conversation. Saya sudah buat aturan pada saat itu diharamkan di ruangan studi untuk berbahasa Indonesia, untuk merangsang mahasiswa untuk bisa berbahasa Inggris. Kemudian saya akan lakukan juga, sudah saya jadwalkan seminar nasional 4 kali sesuai fakultas, seminar internasional 1 kali, kemudian kerjasama daerah dengan Pemda, mungkin dengan Dinas Pendidikan, Dinas Pariwisata. Kebetulan dengan Dinas Pariwisata saya sudah berjumpa. Kita akan mencetak buku-buku yang berbau daerah Aceh Tenggara yang akan dijadikan menjadi muatan lokal. Kemudian kerjasama nasional ini memang sudah kita pilih beberapa perguruan tinggi, tentu Unsia, USU, kemudian dari Jawa 2 atau 3 universitas, tapi belum kita sempat berkunjung karena waktu masih sangat singkat. Begitu juga kerjasama internasional, saya sudah kebetulan ada teman saya, ada pengunjung saya di University Sains Malaysia. Saya kebetulan alumni ke sana. Beliau sudah menjawab, kita akan lakukan kerjasama yang baik di bidang penelitian dan pengabdian. Itu mungkin rangkaian usaha yang akan kami lakukan di Universitas Gunung Rasel. Oke, baik. Sedikit lagi. Secara umum, pendidikan kita ini sebenarnya penyakitnya nggak besar. Artinya, kesejahteraan guru sudah sangat memadai dengan dihadirkannya tunjangan sertifikasi. Yang masalah yang pertama adalah disiplin. Banyak tenaga itu mampu, tetapi tidak disiplin, hasilnya tetap sangat minimal. Yang kedua, keterampilan yang dimiliki mulai dari kepala sekolah sampai guru-guru masih kita anggap lemah. Karena pada saat hari guru
saya dipanggil memberikan materi terhadap guru-guru di Aceh Tenggara. Ternyata mereka pertanyaannya masih sangat lapisan bawah. Bagaimana cara membuat laporan bulanan oleh kepala sekolah, bagaimana cara mengajar yang baik oleh guru. Sehingga mungkin saya mengharapkan di sini menghadirkan Bapak Kepala Dinas Pendidikan hadir, Pak, kan? Saya belum. Ya, sebelumnya perlu saya sampaikan juga karena tadi ada tinggalan informasi ya. Jadi Bapak Kepala Dinas dan Bapak Kadis Syariah Islam berhubung karena beliau halangan, jadi tidak bisa untuk menghadiri acara. Oke. Baik, tapi saya berharap nanti forum ini dapat merekomendasikan supaya kita mencari sekolah unggulan di luar, dipanggil kepala sekolahnya menakar kepala sekolah. Kita mencari guru bidang studi yang unggul di luar, menakar guru bidang studi di Aceh Tenggara. Misalnya kita panggil yang ahli matematika, kita panggil fisika, kita panggil biologi, kimia, dan seterusnya. Saya pikir untuk sementara itu yang perlu saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Neto. Mungkin yang ingin saya tanyakan adalah karena sekarang minat mahasiswa untuk kuliah di daerah itu tentu menurut Bapak. Nah, apakah program yang Bapak tawarkan tadi ataupun yang akan dicanangkan di tahun depan, sejauh mana optimis Bapak dalam menggapai program itu? Terima kasih. Ya, saya sebenarnya apa yang saya terima pekerjaan saya selalu optimis. Itu satu. Saya sudah melakukan bermacam cara, ya, dan sudah mengkonsep bermacam-macam cara, dan saya yakin itu akan bermanfaat untuk meningkatkan animo masyarakat terhadap UGM. Misalnya, saya sudah mulai mencoba membuat disiplin. Itu satu. Karena selama ini sering sekali mahasiswa mundur karena dilihatnya disiplin kurang. Yang kedua, dosen-dosen yang sudah kita coba nanti akan kita kirim keluar untuk memahami bagaimana materi yang diajarkan, bagaimana metode yang baru, bagaimana media yang baru untuk mengajar itu. Karena mengajar itu sebenarnya konsep lama itu sudah tidak bisa kita pegang sampai saat ini. Misalnya, selama ini kita anggap mengajar itu ada ruangan, ada guru, ada mahasiswa sudah mengajar. Padahal hakikat dari mengajar itu adalah bagaimana cara kemampuan seorang dosen mentransfer ilmunya kepada mahasiswa. Sehingga pada saat mahasiswa selesai diajarkan, kemampuan dosen dengan mahasiswa itu sejajar, kecuali yang berbeda adalah pengalaman. Saya pikir itu. Oke, baik, terima kasih. Mungkin para materi di video kali ya. Jadi para panitia mungkin bisa dikasih akuan dulu nih, karena diskusi kita pada malam hari ini tidak terlalu tegang, jadi kita santai ya Pak ya, santai karena tidak kita sesuai dengan di belakang tempat diskusi sambil ngopi untuk dengerin. Jadi panitia mungkin bisa mempersiapkan aqua dulu ya, habis itu baru kalau mau ngopi aja Pak. Mau ngopi Pak? Ngopi? Ada yang bisa ngopi? Ada yang bisa ngopi? Air putih. Ini enak juga ya, tidak banyak permintaan. Oke, selanjutnya ini karena tadi kita telah mendengarkan program dari rektor terkait pengembangan mahasiswa ataupun pengembangan SDM di Universitas Gunung Leuser. Sekarang kita lompat ke desa. Nah, sekarang tentu perlu persiapan juga ya Bapak Rozi. Untuk desa, apakah program Anda di tahun 2019 itu berjalan dengan maksimal atau memang ada hambatan terkait pengembangan sumber daya manusia atau pengembangan masyarakat? Terima kasih. Kepada Bapak Parlozi. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada narasumber yang hadir. Sebelumnya saya ucapkan mohon maaf mungkin terkait tentang beberapa nanti bakaran, terutama ini hubungannya dengan senioritas terhadap beberapa
dari tahun 2015 ya. Mulai dari tahun 2015 mulai sekarang diubah sesuai dengan Undang-Undang Desa tahun 2014 ya. Ini akan kita berlanjut tentang bagaimana proses pendampingan. Yang pertama terkait tentang dana desa ya. Terkait tentang dana desa mulai tahun 2015 kurang lebih sekitar 100 miliar tersalurkan ke Kabupaten Tenggara. Di tahun 2016 kurang lebih sekitar 225 miliar. 2017 286 miliar. Di 2018 turun sedikit ya, kurang lebih sekitar 252 miliar. Dan di 2019 ya ada kenaikan dari tahun 2018 kurang lebih sekitar 283 miliar. Jadi kurang lebih dari tahun 2015 sampai tahun 2016 sampai saat ini kurang lebih 1,1 triliun dana desa yang masuk ke Kabupaten Aceh Tenggara. Itu terkait tentang dana desa. Nah, capaian terkait tentang infrastruktur. Nah, yang pertama terkait tentang infrastruktur perlu kami sampaikan juga terkait pertama tentang jalan. Ya, jalan desa yang terbangun sampai saat ini sekitar 222.000 meter, jembatan kurang lebih sekitar 144 unit ya, begitu juga dengan MCK sekitar 1.800 sekian unit, irigasi ya, 575, pasar desa 95, drainase 21.000 kurang lebih ya, sarana air bersih sekitar 1.200, sarana olahraga ya, ada sekitar 14 unit, embung desa ada 1 yang langsung dialokasikan dari APBN di luar daripada alokasi dana desa. Lalu 37.000 ya, unit, dan PAUD kurang lebih 1.071 unit ya, PAUD, dan posyandu sekitar 501 unit. Itu beberapa kegiatan yang didanai dari dana desa dari tahun 2015 sampai 2019. Data ini kami kumpulkan melalui data yang ada pada kami. Terakhir data ini terupdate kurang lebih sekitar bulan 9 kemarin. Nah, selanjutnya terkait tentang bagaimana sesuai dengan undangan yang kami terima, sinergitas membangun SDM unggul di Indonesia. Nah, sebenarnya terkait kendala, kita sudah berupaya mulai daripada bimbingan teknis yang kita lakukan, mulai dari peningkatan SDM yang beberapa dari awal sampai hari ini sudah kita lakukan, mulai dari SDM-nya kepala desa, perangkat dan aparatur desa, termasuk pemuda, lembaga-lembaga yang ada di desa, itu semuanya sudah ada peningkatan kapasitas. Tinggal lagi ya, kendalanya yang dihadapi saat ini kemungkinan kesadaran dari masyarakat desa itu sendiri ya, terkait bagaimana proses satu sistem perencanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban. Demikian juga terkait tentang bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di desa itu, terutama bahwasanya dana itu harus sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan ya. Itu yang permasalahan yang hari ini kebanyakan terkadang ada karena sistem budaya kita yang ada di sini. Ini maaf cakapnya mungkin ada tahan aktif, itu seperti kendala juga di kita ya. Tetapi itu mulai kita proses, kita kikis, alhamdulillah signifikan ya di tahun 2019. Titik mulai dari SDM unggul ini kalau menurut hemat kami ya, tidak hanya sebenarnya tanggung jawab di tingkat kabupaten ya, desa harus betul-betul bertanggung jawab ya, dimulai dari kesehatan, pelayanan sosial dasar itu memang harus terpenuhi ya, mulai dari kesehatan, mulai dari pendidikan. Sebenarnya hal ini yang menciptakan bagaimana sistem sumber daya manusia itu ya harus dijaga dari awal sesuai dengan yang ada saat ini. Fokusnya hari ini terkait tentang penanggulangan stunting. Nah, bagaimana menciptakan suatu penanganan stunting mulai sejak hamil, kesehatan bayi ya, itu berawal dari
dari bagaimana menciptakan SDM yang unggul. Itu yang hari ini yang harus kita kedepankan. Ya, jangan sampai ada kekurangan gizi gitu kalau. Karena pelayanan sosial dasar hari ini memang harus terpenuhi melalui dana desa. Sinergitasnya di semua lembaga, mulai dari dinas kesehatan, dinas pendidikan, memang harus bersinergi terhadap bagaimana menciptakan SDM unggul. Dan ini tidak bisa juga kita bebankan ke satu stakeholder yang ada. Demikian juga terhadap mungkin revolusi industri 4.0 yang kita hadapi saat ini. Ya. Kita akan tergerus ketika sistem informasi teknologi itu tidak terkuasai. Yang hari ini ya sebaiknya memang kita lebih kepada bagaimana menciptakan SDM yang berkualitas. Ada beberapa program sebenarnya yang rasanya memang harus kita laksanakan. Ada beberapa program yang harus kita tawarkan dari dunia pendidikan. Mungkin salah satunya menyiapkan generasi anak berprestasi. Ya, bagaimana menciptakan anak yang berprestasi? Seperti yang disampaikan tadi, harus mulai dari sejak PAUD, SD, SMP, itu mulai dari cara berpikirnya. Itu harus memang dimulai. Ya. Ya, yang selanjutnya mungkin di kegiatan bagaimana pengembangan inovasi untuk kualitas suatu proses pembelajaran. Ya, sinergitas tetap kembali kepada dunia pendidikan juga. Bagaimana menciptakan SDM yang tersebut. Ya. Demikian juga dengan transformasi edukasi untuk pemimpin. Ya, bagaimana pemimpin itu ya bisa lebih kepada melihat suatu proses ke depannya. Itu dari sejak ini memang harus kita edukasi ya di dunia pendidikan. Jadi kita harus berfokus hari ini kepada bagaimana menciptakan bukan suatu dunia pendidikan ini bukan mengajar kita untuk pintar, ya. Bukan mengajarkan kita untuk pintar dalam proses belajar, tetapi yang harus kita ciptakan hari ini bagaimana proses suatu kejujuran itu timbul. Ya. Hari ini pemimpin-pemimpin bukan karena beliau pintar, ya. Yang ada hari ini bukan kepintaran seseorang itu yang menciptakan seorang itu menjadi pemimpin. SDM unggul itu bukan lahir karena dia pintar, tetapi karena proses kejujuran ya, yang ada. Mungkin ini terkait, kita akan lanjut ke diskusi. Terima kasih. Baik. Jadi sebenarnya ada tidak Bang dari P3MB bekerjasama dengan Pemda atau bekerjasama dengan UGM program? Terima kasih. Kebetulan sebelum Bapak Rektor ini, ya kami sebelumnya ada bekerjasama terkait bagaimana menciptakan suatu inovasi, ya bersinergi dengan Universitas Bondowoso. Cuma itu ada program namanya program inovasi desa. Pada saat itu kita kerjasama ada SK-nya SK Bupati Kabupaten tentang tim inovasi kabupaten. Itu ada seperti bagaimana menciptakan suatu inovasi yang kreatif, yang mulai daripada metode baik yang alat, inovasi dan segala macam. Dan perlu kami informasikan hari ini terkait tentang inovasi, yang khusus tentang teknologi tepat guna. Aceh Tenggara ini sebenarnya sangat luar biasa. Ya, di tahun 2017 kita pernah menjuarai juara 1 se-Aceh tentang gelar teknologi tepat guna. Itu di tahun 2017. Nah, di 2019 baru kemarin kita juga menjuarai juara 1 umum di tingkat Aceh juga, 23 kabupaten kota. Kita juara 1 juga tingkat inovasi teknologi tepat guna. Bagaimana menciptakan suatu inovasi yang kreatif. Jadi tahun 2018 kemarin se-Indonesia gelar teknologi yang kita laksanakan pada saat itu di Palu, ya kita menjuarai juara 2 umum se-Indonesia. Jadi kalau tingkat ya ilmu mungkin kreativitas sebenarnya masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara ini termasuk luar biasa sebenarnya ya dibanding dengan daerah-daerah yang lain. Tinggal lagi bagaimana memanajemen ini
bisa dikembangkan, bisa dimanfaatkan sehingga menciptakan sumber daya manusia yang lebih unggul lagi. Terima kasih Bang atas paparannya. Mungkin kita berpindah ke adat ya. Karena mungkin di adat ataupun di budaya ya Jogja ini memang ada sedikit pro kontra misalnya. Nah ini mungkin kita ingin tanyakan juga kepada ketua MA, mungkin kita ingin tanyakan apa sih program ataupun memang ada nih program yang unggul, sangat unggul dari MA untuk mengurangi pengangguran. Mungkin bisa bersinergi dengan pemerintah dari P3MB dan semua instansi yang terkait. Mungkin kami silakan juga kepada Bapak Bang Khalifat Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua DPR, Bapak Kajari, Bapak Kapolres, Bapak Tantawi, teman saya sekolah di SMA dulu, Pak Rul, teman saya sering membahas peraturan Bupati tentang prioritas penggunaan anggaran kultur. Dan adik-adik sekalian yang kami cintai, baiklah, sebenarnya pendidikan dari perspektif berapa banyak pengaruhnya terhadap persentase pertanggungjawaban. Untuk pendidikan di sekolah hanya 20% hasil penelitian kami di Aceh Tenggara. Kemudian di lingkungan 20% juga, 19 lebih lah, tapi 20% lingkungan. Paling besar ini pembentukan karakter itu di rumah tangga. Jadi seandainya karakter anak itu bandel segala macam di rumah tangga bermasalah itu, bukan di sekolah. Malah guru di Pak Kapolres mengatakan memang udah bandel dari rumahnya, kirim kemari. Apalagi pesantren Pak, udah bandel ke rumahnya, kirim ke sekolah umum, ditolak umum, masuk pesantren. Itulah jargon-jargon pendidikan. Kebetulan kami baru di Pak Kapolres, begitu Pak Kapolres naik kuda kemarin sama ketua, sama Pak Kajari, waktu sunat Rasul anak Pak Bupati, masih itu ketua terpilih Pak, jadi belum dilantik Pak. Namun tidak masalah, saya ya ketua adat Pulau Latong sekarang ini. Pulau Gatel Tegal mudah-mudahan enggak Pulau Gatel BD. Ini sedikit bahasa Inggris Pak ya, saya sampaikan supaya nyambung ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kunci sukses pendidikan ini bukan proses dan mendapatkan banyak piagam-piagam penghargaan hebat dari Aceh. Kunci sukses ini adalah produktivitas. Saya kebetulan satu grup saya sama Dr. Mahathir Muhammad di Alostar Kedah, Malaysia. Bagaimana mereka itu suku Melayu? Ya sebenarnya pemalas, kita bilang kita pun pemalas, lebih parah orang itu. Sehingga ada giumnya mereka itu. Kodo 1.000, tak kodo 500. Kodo tak kodo, yang penting 1.500. Itu jargon orang sana. Dari mana arahnya? Yang di sana itu kita bawa kembali untuk meningkatkan pendidikan. Nah, ternyata Pak Kapolres, Pak Kajari, ini rupanya bidang kami merubah adat budaya yang buruk ini menjadi lebih baik dengan catatan kita sinergis. Contoh,
itu kampung apa namanya Pulau Latong itu zona merah narkoba. Tahun lalu hampir 100 orang itu pemakai, 2 orang pengedar. Sekarang besok Bapak tanya, dengan adanya peraturan desa yang sudah kami terapkan, hanya tinggal 8 lagi pemakai Pak. Bandar nada lagi, boleh Bapak cek besok. Nah, bagaimana bagusnya pendidikan kita ke depan? Detenggen kriminal. Contoh, di Pulau Latong itu ada anak kami namanya Arbi. Baru ini nanti dipecat Pak Kapolres. Bagaimana bagusnya jadi polisi kalau narkoba? Anak abang saya akan begitu Pak. Oleh karena itu ke depan kami sudah mempersiapkan perangkat lunaknya, aturan-aturan peradilan adat Kutu, terutama yang menyangkut 18 macam itu sesuai Kanun Nomor 9 tahun 2008. Karena pengguna atau pemakai sabu dapat mempengaruhi kemampuan belajar, tingkah laku, dan cenderung kriminal. Bapak Ibu sekalian, berikan kesempatan sama kami dengan adanya kerjasama dengan Pak Kapolres, karena ini ada hubungan dengan Kamtibmas. Di kampung itu Pak, terutama Bapak Ilir Pak, orang sedang masak sayur pakai gas kecil itu Pak, jangan sembarang buka itu pintu belakang. Wassalamu. Tamat hilang terus. Begitulah muaranya Kamtibmas ini. Pak polisi tidak sanggup cuma melototi kita ini. Kita di sini 208.000 orang. Anggota Pak Kapolres berapa orang Pak? Yang mananya dipelototi? Tidak bisa, pasti tidak bisa. Oleh karena itu ke depan sesuai dengan tupoksi kami, kita akan merekrut polisi adat Pak, UPAS namanya. Kalau di belakang apa namanya Pak tadi? Dulu, zaman dulu. Kalau di sini UPAS. Polisi adat. Kalau di sini UPAS namanya. UPASnya UNUS itu Betemulan. 4 ini nih. Contoh. Jadi akan kita didik Pak rencana seperti Polhut Pak. Anggaran sudah ada untuk siltapnya dari APBN. Kita rekrut tahun ini Pak, ini sebagai apa? Untuk meningkatkan pendidikan tadi 770 orang, jadi 2 orang per desa. Nah, mereka ini di samping polisi dia juga hakim. Nanti kita didik dengan Kementerian Kehakiman. Nah, siapa nanti mendidiknya kemarin? Jadi ada satu keputusan di dalam menyelesaikan masalah ringan tentang pelanggaran adat itu, termasuk sabu-sabu ini pelanggaran adat. Nah, itulah upaya ke depan untuk meningkatkan sinergisitas ini satu, kemudian mempersiapkan supaya lebih baik menghadapi pendidikan baik di dasar, menengah, dan perguruan tinggi dengan Pak Tantowi. Terima kasih. Itu barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya unik juga ya. Jadi dari Ketua MAA mengatakan bahwa akan mengadakan program pengadaan ataupun rekrutan polisi itu UPAS. Jadi dari satu desa 2 orang gitu Pak. 2 orang. Berarti di desa di Pacanya sekarang 385 desa. Berarti berapa banyak akan direkrut seperti itu. Nah, mungkin sedikit dari ke Bapak Ketua Rekan. Apakah program dari Ketua MAA itu tidak membebani anggaran? Ya, silakan. Silakan. Langsung dulu. Ya.
Kalau saya tadi menyampaikan dari ketua MA bahwa itu program dari APBN. Jadi saya pun nggak mengerti, mungkin beliau memahami apakah ada peraturan yang mendasari pembentukan polisi itu, hakim itu. Saya sarankan selaku ketua DPR bagi legislasi agar ya dilihat ininya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kalau namanya tadi keren kupas tuntas mungkin itu aja. Terima kasih. Berarti itu dari APBN-nya, APBN. Memang bisa mendatangkan APBN ke datanya terkait apa namanya strategi mungkin strategi untuk dari program Bapak itu bisa menghasilkan sama Caca tadi kasih tanpa ada gaji seperti itu. Ini kan permasalahan kata Pak Kapolres tadi sekitar 500 orang. Nggak masuk akal bisa dia prototip 208.000 orang. Nah mungkin itu kalau nggak kita bantu Pak Kapolres, sepanjang memang ini kita atur aturannya, namanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1906 tentang pemerintahan Aceh. Di situ ada kekhususan 4 kita di Aceh ini. Pertama, inilah dia namanya Majelis Pemusyawaratan Ulama. Kedua, Majelis Adat. Ketiga, Baitul Mal. Keempat, MPD. Kenapa tidak? Kalau sudah mulai ada istiadat, koridornya ada. Umpamanya kita lihat di Kemendagri nomor 11 tahun 2018. Kemudian Kanun Aceh nomor 9 tahun 2008. Nah, kalau kita anggaran ini insentifnya jelas diterapkan di dalam Permendes nomor 11 tahun 2019 dan sudah diplot dalam prioritas penggunaan anggaran itu. Terima kasih. Terima kasih. Berarti langsung ke Bapak Kapolres ya Pak ya. Apa sih program Bapaknya? Ini mungkin agak unik nih Pak. Dari polisi Kupas ada, dari polisi Republik Indonesia ada. Jadi program tahun 2019 terkait pengembangan SDM, apa kendalanya, apa hambatan, atau apa evaluasi ke depannya untuk tahun depan. Sumber yang berkesempatan pada malam hari ini dan adik-adik dan penyelenggara tentunya dengan jerih payah dan pengorbanan pemikiran tidak juga ada juga pengorbanan biaya. Saya sebenarnya memberikan aplaus pada mereka yang punya inisiatif kegiatan-kegiatan seperti ini. Baik. Jadi sebagaimana judul ataupun tema yang diangkat pada acara ruang publik ini yaitu sinergitas membangun sumber daya manusia di Kota Cane di Kabupaten Aceh Tenggara. Bumi segenap sepakat segenap, bukan genap dulu sepakati. Jadi kalau kita bicara kata di sini ada kata kunci sinergitas. Sinergitas ini bisa kita artikan di sini hubungan ataupun kerjasama, ya kan, antar beberapa instansi ataupun organisasi. Nah, itu ini arti dari sinergitas. Kemudian sumber daya manusia. Kalau kita berbicara sumber daya manusia, kita melihat di sini ada dari secara kualitas ataupun secara kuantitas. Namun mungkin dalam pembicaraan ini kita melihat sumber daya manusia yaitu secara kualitas kan begitu. Jadi
kita berbicara dengan kualitas sumber daya manusia, ada tiga hal atau tiga faktor di sini, yaitu yang pertama knowledge atau pengetahuan. Yang kedua kita berbicara masalah skill atau keterampilan, dan yang ketiga yaitu kita berbicara masalah attitude atau perilaku, atau bisa dikatakan ini karakter. Kalau di dunia Islam itu akhlak kan begitu. Jadi kalau menurut hemat saya, mana yang lebih dahulu kita membangun kualitas sumber daya manusia ini, mana yang lebih diprioritaskan, ya kan? Mungkin untuk saat ini di dunia lembaga pendidikan sekarang lebih mengedepankan yang bersifat ilmu pengetahuan, prestasi, tapi sudah mengabaikan beberapa faktor yang terkait masalah pembentukan karakter, penanaman akhlak, ya kan? Penanaman perilaku. Dulu saya waktu teringat saya dulu waktu masih SD, ya kan? Ketika kita mau masuk ke sekolah, pertama kali kita tuh berebut salam kepada Pak Guru. Ya kan? Assalamualaikum Pak, selamat pagi Pak. Kita datang cium tangan. Itulah yang selalu diajarkan oleh guru kita dulu. Artinya di sini ada satu proses pembelajaran yang ditanamkan guru kepada muridnya tentang penanaman akhlak. Ya kan? Namun kalau kita bandingkan sekarang ini, mungkin bisa dikatakan penanaman karakter terhadap anak kita tuh hampir mungkin bisa sudah terabaikan. Lambat laun sudah mulai terkikis. Karena dunia pendidikan mungkin ini hanya cenderung mengedepankan prestasi. Sehingga penanaman dasar untuk pendidikan akhlak, karakter, di situ kita menanamkan sikap hormat kepada yang tua, ya kan? Di situ kita tanamkan untuk saling menghargai bersama kawan. Lambat laun sudah mulai terjadi. Jadi berdasarkan mungkin pengalaman saya yaitu dan ini, jadi menurut hemat saya penanaman attitude perilaku, pembangunan perilaku karakter ini sangatlah penting. Sebagaimana program kebijakan Presiden Bapak Jokowi pada masa jabatan yang pertama, yaitu adanya dimunculkannya program revolusi mental, kan begini. Dan ini sejalan dengan program Bapak Presiden di internal organisasi polisi itu sendiri, kita ada pencanangan revolusi mental. Jadi kalau saya di sini narasumber selaku praktisi kan begitu. Jadi ternyata kalau saya selaku praktisi, saya di sini punya anggota di Polres Aceh Tenggara itu kurang lebih 540-an, yang mana anggota ini tersebar ada di polsek-polsek yang saat ini ada 11 polsek wilayah Kabupaten Aceh Tenggara, dan sebagian ada di kantor Polres. Saya yakin sepenuhnya pada saat seleksi dia masuk di polisi, tentunya dia menjalani tahapan-tahapan proses seleksi, kesehatannya, jasmaninya, akademiknya, IQ-nya, kemampuan akademik, kan demikian. Kemudian di situ ada nanti penelusuran mental ideologinya. Dari proses seleksi ini nanti diambillah beberapa sesuai dengan kuota pendidikan yang ada. Misalkan kuota pendidikan 200 orang. Dari hasil nilai-nilai itu diambillah nilai atau ranking kurang lebih 200 orang lah. Itulah yang diambil untuk pendidikan. Setelah dia mengikuti proses pendidikan di lembaga pendidikan, kemudian lulus, dia ditempatkan di wilayah-wilayah, di kantor-kantor. Ternyata berjalannya waktu, nggak selamanya yang dulu dia sehat, setelah masuk polisi
dia ternyata pun dengan pola kehidupan yang kurang baik sehingga dia pun tidak sehat. Mungkin kalau dengan kehidupan dia pergaulan dengan masyarakat dan dia tidak cakap dalam bergaul, dia bisa melakukan kegiatan perbuatan-perbuatan yang menyimpang sampai dengan adanya proses pemecatan, yang mana ada juga kebijakan dari pimpinan Polri ketika anggota terbukti urin positif narkoba, maka tanpa ada kecuali itu harus PTD atau diberhentikan tanpa demikian. Saya berkesimpulan di sini bahwasanya terkait masalah kualitas sumber daya manusia itu ternyata perlu pemeliharaan. Jadi kalau pas baru pendidikan itu masih bagus-bagus, mentalnya bagus, fisiknya bagus, tapi ternyata perlunya ada proses perawatan personil, terutama perawatan dari segi fisik maupun dari segi rohaninya. Jadi sekarang kita lihat realnya saja lah. Berapa banyak lembaga pendidikan yang ada di Indonesia, berapa banyak pondok pesantren yang ada di wilayah Aceh, setiap tahun mengeluarkan santri-santrinya yang mungkin dia hafiz Quran, yang mungkin dia alim. Tapi berapa banyak juga kalau kita melihat di sel tahanan sana, yang itu mungkin juga mayoritas juga orang Muslim, ya kan? Karena kita pendudukannya Muslim. Jadi saya berkesimpulan bahwasanya ilmu pengetahuan, keterampilan itu sebenarnya tidak menjadi satu ukuran berhasilnya orang atau suksesnya orang. Ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak motivator kita, Pak Andi Nanja, ya kan? Dia menerangkan bagaimana kesuksesan orang itu sejauh mana dia memiliki kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual. Itulah sebenarnya kunci kesuksesan. Karena tingkat kecerdasan intelektual itu tidak satu jaminan orang ini bakal sukses atau tidak. Jadi artinya dalam hal ini sebenarnya yang fundamental untuk menciptakan satu sumber daya manusia yang berkualitas, langkah pertama yaitu bagaimana kita membuat satu karakter ataupun menciptakan perilaku, ya kan? Yaitu dengan program revolusi mental sekarang ini. Jadi terkait masalah program revolusi mental ini, saya kurang lebih menjabat kurang lebih 3 bulan. Ya kan? Jadi maksudnya saya menjabat di Polres Aceh Tenggara ini, tentunya saya punya target. Saya membuat satu target, baik itu target yang sifatnya pembinaan ke dalam maupun yang sifatnya kegiatan operasional. Pembinaan di sini kan ada bermacam-macam, yaitu terkait masalah penataan organisasi, pembinaan berkaitan masalah sarana prasarana, dan yang lebih penting di sini yaitu bagaimana pembinaan terhadap personil. Karena mungkin forum tema ini kita membahas masalah SDM, mungkin ini saya hanya memberikan gambaran yang sudah saya buat. Jadi menurut pendapat saya, penanaman yang penting dalam menciptakan sumber daya manusia yang kualitas itu bagaimana kita menanamkan nilai-nilai keagamaan dalam personil. Karena dalam nilai-nilai keagamaan ini kita diajarkan untuk takwa pamrih, ya kan? Kita untuk diajarkan untuk konsisten. Kalau di agama bilangnya istiqomah, ya kan? Kita diajarkan juga ada nilai-nilai rela berkorban. Nah itu mungkin. Oke, baik Pak. Mungkin sangat bagus juga ya program yang dipaparkan oleh beliau. Tapi bagaimana pendapat Bapak terkait program yang dipaparkan oleh Ketua MAA? Baik, tadi sampaikan MAA dia punya wacana
di dalam pemahaman saya inilah yang mungkin dinamakan dengan pengamanan swakarsa. Ya, kan? Tentu dibolehkan, ada namanya pengamanan swakarsa. Jadi artinya pengamanan swakarsa ini dia punya kewenangan, tapi kewenangan pun yang sifatnya terbatas. Artinya di sini pengamanan swakarsa misalkan kan macam-macam bentuknya pengamanan swakarsa. Kalau misalkan yang gen itu ada satuan pengamanan. Kalau misalkan di mana di kampung-kampung kita dulu kenal ada yang namanya hansip dulu, pertahanan sipil. Di situ dia pekerjaannya bagaimana menciptakan rasa aman di lingkungan di mana dia tempat tinggal. Dia dengan melakukan kegiatan misalnya ronda kampung, ya kan? Ada siskamping di situ, sistem pengamanan lingkungan. Saya rasa kalau misalkan ini satu inisiatif dari MAA atau MA ini sangat bagus. Cuma di sini bagaimana tergantung sejauh mana kewenangan. Tentunya dia punya kewenangan yang terbatas. Jadi kalau misalkan menangani proses narkoba, ya saya rasa pun saya nggak setuju juga kalau misalnya polisi ini bisa menyelesaikan terkait masalah narkoba, ya kan? Karena untuk penanganan masalah narkoba ini memang ini sudah satu kejahatan yang serius, ya kan? Kejahatan transnasional crime yang memang harus ditangani secara terpadu, tidak hanya sepenuhnya kepada polisi selaku penegakannya. Terima kasih Pak Kapolres. Berarti terkait program yang dipaparkan oleh Ketua MAA dan Bapak Kapolres, mungkin masih banyak dari sumber daya manusia kita yang tidak tahu hukum mungkin ya, ataupun tidak tahu hukum. Karena masih banyak pelanggaran terkait mengenai narkoba, terkait mengenai kejahatan lainnya. Nah, jadi apa nih program yang ditawarkan oleh Bapak Kejari terkait pengembangan SDM agar paham hukum seperti itu, Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, forum ini jangan sampai jadi forumnya serius sekali. Jadi kita pun seolah-olah memperhatikan bahwa yang duduk di sini harus lebih sepertinya akan merekam semua yang ada hadir di sini. Karena saya yakin kami sebenarnya akan terekam di sini. Kemudian juga berapa hari di Ambon forum santai. Forum santai jangan sampai terlihat formal sekali. Santai, relax. Kawan apa aja di Instagram ya? Walaupun yang membawa acara ini terlalu serius, kalau saya perhatikan tadi terlalu ini, tapi nggak apa-apa lah. Sesuai dengan bukunya tak kalah cinta bersahadat. Kami ini ada grup. Saya lihat buku ini kemarin itu di Gramedia. Ragam kayu. Gramedia, benar kan? Di Gramedia loh. Ada saya lihat di Gramedia. Cuman apa lagu udah kumpul bekas. yang saya hormati Bapak Kapolres Jakarta ya. Tenggara, Bapak Rektor, jarang update. Bapak Pak Kurasi, teman minum kopi saya Di YouTube ada? Kemudian juga Bapak Ketua DPRK, kemudian juga Bapak Ketua MAA yang terbaru. Jakarta sama Cetak. Itu dilantik kan? Dua Instagram. Harus segera, jangan sampai ada kepastian hukuman. Ini sebenarnya aku YouTube aja sebenarnya ini aku ambil. Kalian siar langsung. Ini mana ada orang nonton? Dalam acara ini dalam rangka untuk memberikan Sama Jakarta ya. Sangalas lagi. Ya, katakanlah di sebuah ini misalnya saya itu bukan materi, tapi refleksi kita mengenang apa sih selama Januari 2019 sampai dengan tanggal hari ini kejadian di Aceh Tenggara. Namun judulnya ini temanya tentang ini ya, pemberdayaan manusia di Aceh Tenggara. Ketika panitia datang ke saya melihat sepertinya awalnya saya berpikir tentang kinerja kantor kejaksaan. Jadi kinerja kantor kejaksaan ini saya pikir bisa saya sampaikan di sini. Cuman pas saya tahu baca judulnya, kayaknya nggak ada dapat deh di unsur kejaksaan di sini. Karena tugas kejaksaan ini adalah selaku penegak hukum
yang bergerak di bidang penuntutan. Kemudian juga melakukan proses penindakan berupa tindak pidana tertentu seperti tindak pidana pelanggaran HAM dan juga tindak pidana korupsi. Ini yang orang sering dengar kejaksaan ini adalah melakukan tindak pidana itu. Namun fokusnya adalah kita pada proses penuntutannya. Jadi lembaga pemerintah yang berada dalam penegakan hukum di bidang penuntutan itu di kejaksaan. Nah, kalau terkait dengan masalah refleksi akhir tahun identitas membangun SDM unggul di bumi sepakat segenap, saya hanya bisa memaparkan terkait dengan tugas dan fungsi saya selaku penegak hukum. Tugas dan fungsi saya juga kantor kejaksaan dalam bidang penertiban dan keamanan, yaitu memberikan kesadaran hukum masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap barang cetakan. Hal-hal ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan diskusi ini. Tapi yang sudah pasti kita tidak bicara cinta di sini. Yang kita bicarakannya adalah tentang refleksi tugas kami selama 1 tahun, dan itu pun tidak semuanya akan saya sampaikan terkait dengan khusus mengenai persoalan sumber daya manusia, peningkatan sinergitas peningkatan sumber daya manusia. Selama tahun 2019 ada beberapa faktor kejahatan di mana pelakunya ini adalah generasi di bawah 30 tahun. Ini generasi di bawah 30 tahun. Jadi dari umur 18 tahun sampai dengan pelakunya itu adalah generasi di bawah 30 tahun. Artinya generasi di bawah 30 tahun adalah generasi di mana dia selesai S1. Bukan dia menyambung S2 ya. Dari SD, SMP, SMA sampai dengan kejahatan sampai dengan usia dia 30 tahun. S1-nya. Cuman kalau ada S1 belum selesai di usia 30 tahun patut dipertanyakan. Dia kerja atau kuliah atau apa. Dari itu semua ada beberapa tindak pidana yang dilakukan. Yang pertama sekali adalah tindak pidana narkotika. Ini yang pertama terjadi di Aceh Tenggara. Dari 269 SPDP yang kami terima dari pihak kepolisian, baik dari Polres maupun dari Polsek, kami menerima 87 perkara yang menyangkut dengan tindak pidana narkotika itu. 87 itu 70% adalah mengkonsumsi narkotika. Itu yang kita dapatkan. Usianya adalah dari 18 sampai yang di bawah. Itu real yang di persidangan. Itu real yang di persidangan. Saya sampaikan itu real yang kami sidangkan. Kemudian tindak pidana yang diakibatkan karena ada dia terkena narkotika, yaitu pencurian. Itu 55 kejahatan. Kenapa pencurian? Karena dia berusaha untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian dia jual dan dia tukarkan untuk membeli narkotika. Terakhir saya dengar itu ada bebek 40 ekor yang dicuri. Nah, ini saya tanya lagi, ini bebek dari mana? Bebek bantuan kemarin, Pak. Nah, ini jadi masalah lagi nih. Bebek bantuan kemarin dari pemerintah daerah itu tidak curi. Saya interogasi lagi, apakah bebek ini merupakan hilang dicuri oleh orang atau memang kamu tak tahu sendiri? Enggak, Pak, memang betul itu. Itu merupakan sudah dicuri oleh orang. Jadi pencurian ini tidak mengenal siapa pelakunya dan di mana, siapa korbannya dan di mana. Sampai kejadian punya ayam siang pun hilang. Jadi tingkat itu kita bisa melihat bahwa pelaku pencurian bukan karena